Malaria yang ganas bisa mengenai otak dan semua sistem saraf yang lain. Gejalanya khas, yaitu turunnya kesadaran, kejang-kejang, dan lumpuh. Bersamaan dengan panas tinggi, menyebabkan koma, kelumpuhan, dan komplikasi, dan terjadi sumbatan pada pembuluh darah otak. Black water fever adalah semacam malaria yang ganas, di mana jumlah sel darah merah yang hancur banyak sekali. Hemoglobin keluar dari sel yang hancur tersebut dan dikeluarkan dalam urin sehingga warna urin seperti Coca-Cola. Malaria falciparum sangat berbahaya karena menyebabkan komplikasi-komplikasi fatal seperti malaria otak, malaria hiperperiksia, kelainan gastrointestinal, malaria dingin, black water fever yang bisa menyebabkan kematian dan lain sebagainya. Komplikasi Plasmodium malariae adalah nephrotic syndrome, terutama pada anak-anak kecil, di mana badan si anak membengkak seluruh tubuhnya, oleh karena adanya kelainan pada ginjal. Komplikasi yang sering mengancam kehidupan adalah malaria perniciosa, yang sering menyebabkan kematian. Ini disebabkan bisa karena infeksi Plasmodium falciparum atau parasit yang banyak. Ada 3 kelompok malaria perniciosa: 1 malaria otak, 2 malaria dingin, 3 black water fever. Stadium klinik malaria. Stadium 1, biasanya penderita menggigil selama 15 menit sampai dengan 1 jam. Hal ini karena terjadinya pecahnya sel-sel darah merah dalam pembuluh darah, biasa disertai mual, muntah, dan sakit kepala. Stadium 2, demam sampai 40 derajat Celcius, bisa berlangsung beberapa jam karena merozoit mulai menyerang sel-sel darah merah baru. Stadium 3, pasien mulai berkeringat dan mengakhiri episode serangan ini. Tetapi siklus-siklusnya tidak harus seperti ini. Biasanya berulang setiap 48-72 jam. Pada Plasmodium malariae, panas bisa tinggi sekali sampai 8 jam atau lebih, sampai 41 derajat Celcius. Manifestasi sistemik terjadi pembesaran hati, pembesaran limpa, kemudian ada anemia normositik karena pecahnya sel-sel darah merah berulang kali. Diagnosa laboratorium dengan membuat preparat hapus darah tebal atau darah tipis, kemudian dilihat di bawah mikroskop. Hapus darah tebal lebih sensitif, tetapi membuatnya lebih susah. Yang sebelah atas adalah hapus darah tebal, yang sebelah bawah hapus darah tipis. Pemeriksaan mikroskopis masih merupakan standar emas untuk mendiagnosa malaria. Biasanya digunakan pewarnaan dengan gimsa. Pemeriksaan serologis untuk mendeteksi antibodies menggunakan IFA, Immunofluorescence Assay, atau ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Tetapi serologi tidak mendeteksi infeksi baru, hanya mendeteksi adanya infeksi yang sudah lama. Cara diagnosa baru menggunakan molecular diagnosis, yaitu polymerase chain reaction. Lebih akurat daripada mikroskopis, tapi mahal. Sekarang juga digunakan untuk pemeriksaan COVID-19. Pemeriksaan lain adanya sel darah merah di urin pada Plasmodium falciparum, dan juga dengan menggunakan tes fungsi hati. Pengobatan malaria. Kloroquine masih tetap drug of choice atau obat utama untuk semua malaria akut. Dosisnya biasanya kita berikan 1,5 sampai 1,8 gram
kloroquine paling tidak selama 3 atau 4 hari pada orang dewasa, pada anak-anak disesuaikan dengan berat badan. Bila terjadi koma pada Plasmodium falciparum biasanya perlu diberi quinidin gluconat intravenous sampai pemberian oral memungkinkan lagi. Pada Plasmodium vivax mulai banyak yang resisten terhadap kloroquine. Pengobatan radikal misalnya diberikan primaquine dan 8-aminoquinolin. Ini akan menghilangkan bentuk eksoeritrositik atau kekambuhan. Tapi ingat, orang-orang dengan kekurangan glukose 6-fosfat dehidrogenase, pemberian primaquine bisa menyebabkan terjadinya hemolisa. Untuk Plasmodium falciparum yang resisten obat, bisa diberikan quinine sulfat 1 dosis yang dikombinasikan dengan pirametamin dan fansidar, atau quinine ditambah doxycycline atau tetracycline, atau quinine ditambah clindamycin. Baiklah saudara-saudara, sampai di sini kuliah kali ini, dan kita ketemu lagi dalam kuliah bronkopneumonia.